Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo rekan-rekan semua, kembali lagi dengan channel Sanogi. Baik Bapak Ibu, di video kali ini kami kembali akan berbagi informasi terbaru pada rekan-rekan terkait dengan pendaftaran P3K di SSCSN-BKN yang berkaitan dengan permasalahan yang sering dihadapi oleh para peramal ketika melakukan pendaftaran di portal SSCSN Bapak Ibu. Oleh karena itu silakan disimak videonya sampai selesai untuk mendapatkan informasi yang akan kami sampaikan di video ini. Namun seperti biasa kami selalu mengingatkan bagi rekan-rekan yang baru pertama kali menemukan channel ini, jangan lupa untuk tekan tombol subscribe-nya dan aktifkan lonceng notifikasinya agar setiap kami mengupdate info-info terbaru rekan-rekan yang pertama kali mendapatkan notifikasinya. Oke Bapak Ibu, langsung saja terkait dengan buku petunjuk ya yang kita dapatkan untuk helpdesk Bapak Ibu, yaitu buku petunjuk helpdesk SSCSN di tahun 2022. Nah, di sini kita akan lihat buku petunjuk yang tentunya hari ini harus rekan-rekan pelamar CSN ketahui dalam pendaftaran di portal SSCSN BKN. Nah, ini versi masih 1.0 tanggal Oktober 2022, yaitu buku petunjuk helpdesk sistem seleksi calon aparatur sipil negara tahun 2022. Pada sini yang dibahas untuk penggunaan dalam modulnya itu ada untuk data diri terkait dengan helpdesk data diri, kemudian password, kemudian data tidak ditemukan, kemudian pengecekan P3K, dan juga di sini ada pengaduan ke instansi. Oke Bapak Ibu, kita langsung saja cek per bagiannya tadi ya. Yang pertama untuk data diri. Nah, di sini untuk data diri seperti NIK dan nomor KK tidak ditemukan. Nah, jika pada saat melakukan registrasi nomor induk kependudukan ataupun nomor KK tidak ditemukan, maka dapat mengisi form seperti gambar di bawah ini. Ya Bapak Ibu, ini NIK dan KK tidak ditemukan, tentunya ini bagian menu helpdesk di portal SSCSN BKN. Silakan Bapak Ibu masukkan nama lengkap, nomor induk, kemudian nomor KK, tanggal lahir, tempat tanggal lahir dimasukkan, kemudian isikan captcha. Kemudian Bapak Ibu silakan klik submitnya. Dan selanjutnya di sini juga ada hubungi Dukcapil ya. Hubungi Dukcapil terkait dengan penyelesaian permasalahan NIK nomor KK, NIK nomor KK, nama tempat lahir yang tidak ditemukan atau data tidak sesuai di portal SSCSN BKN ketika melakukan pendaftaran. Nah, pelamar nanti akan diarahkan untuk menghubungi Dinas Dukcapil Kabupaten atau Kota masing-masing untuk konsolidasi data dan atau menghubungi call center Halo Dukcapil. Kemudian NIK didaftarkan orang lain. Nah, di sini fitur ini digunakan jika pelamar tidak bisa melakukan registrasi diakibatkan NIK telah digunakan atau didaftarkan oleh orang lain. Sama caranya tadi Bapak Ibu, ini harus yang ada diisikan di kolom pengaduan ya. Itu nama, NIK, nomor KK, tempat dan tanggal lahir. Namun di sini ada yang harus diupload seperti file foto selfie megang KTP, kemudian file foto KTP dan file KK mengenai untuk NIK yang didaftarkan orang lain permasalahannya Bapak Ibu. Kemudian di sini nanti Bapak Ibu akan mendapatkan nomor tiket pengaduan ya. Harap disimpan nomor tiket ini untuk pengecekan status aduan Bapak Ibu. Kemudian data tidak sesuai. Ini bantuan untuk menginformasikan kepada pelamar jika pada saat mengisi NIK, nomor KK, nama, tempat lahir dan tanggal lahir mendapat pesan ya, data tidak sesuai. Nah, di sini ada data tidak sesuai, masukkan nama, NIK, nomor KK, tempat lahir dan sebagainya. Silakan nanti Bapak Ibu submit untuk pengaduannya. Kemudian password ya, di sini reset password. Fitur reset password dapat digunakan jika pelamar tidak bisa melakukan proses login karena lupa password Bapak Ibu. Nah, ini untuk pengaduannya di helpdesk SSCSN BKN, dan ini ada ubah password, masukkan password baru dan kode captcha yang tertera pada layar. Kemudian pilih tombol submitnya. Di sini ada ubah password ya. Nah, kemudian lupa jawaban pengaman 1 juga ada. Fitur yang disiapkan bagi lupa jawaban pengaman 1 digunakan jika pelamar tidak bisa melakukan login karena lupa password dan juga lupa pertanyaan dan jawaban pengaman 1 Bapak Ibu. Nah, selanjutnya di sini lupa jawaban pengaman 2, sama tadi caranya. Di sini nomor tiket yang disediakan, kemudian data tidak ditemukan. Yang data tidak ditemukan seperti lokasi lahir tidak ditemukan,
Dan fitur ini digunakan untuk jika pelamar tidak bisa melanjutkan proses registrasi diakibatkan karena lokasi lahir di sini ada luar negeri ya, atau tidak ditemukan, maka masukkan nama lengkap, NIK, nomor KK, negara, luar negeri, kota luar negeri dan sebagainya, Bapak Ibu, baru disubmit nanti. Kemudian perguruan tinggi tidak ditemukan dan program studi tidak ditemukan. Nah, di sini pelamar mengisi seluruh form yang ada di sini Bapak Ibu ya, terkait dengan fitur perguruan tinggi tidak ditemukan. Silakan di sini nanti Bapak Ibu di bagian helpdesk-nya bagi rekan-rekan yang mengalami permasalahan seperti ini ya Bapak Ibu. Kemudian selanjutnya pengecekan data P3K, yaitu untuk lupa nomor THK2 bagi pelamar STHK2 juga ada fiturnya, digunakan bagi pelamar yang terdaftar sebagai STHK2 namun lupa nomor peserta THK2-nya. Silakan masukkan nama lengkap tanpa gelar dan sebagainya, kemudian submit Bapak Ibu untuk pengaduannya. Dan juga di sini ada yang diupload yaitu file foto KTP dan ijazah. Kemudian untuk permohonan perbaikan data STHK2 juga ada fiturnya di sini dalam buku panduannya Bapak Ibu. Kemudian lapor data P3K Guru Kemendikbudristek juga ada. Fitur ini digunakan pelamar yang datanya tidak terdapat dalam data diri Dikbud. Laporan data ini akan masuk dan dijawab pada helpdesk Kemendikbudristek, atau Anda juga dapat melapor ke helpdesk Kemendikbudristek, yaitu di portal guru.ppk.kemendikbud.go.id di bagian paling bawahnya Ibu ya, Bapak Ibu, itulah helpdesk-nya. Kemudian kita cek lagi di buku petunjuk helpdesk ini, yaitu pengaduan. Nah, untuk pengaduan ke instansi yang dilamar juga ada Bapak Ibu. Fitur digunakan pelamar yang datanya tidak terdapat dalam data diri Dikbud ya, di mana pelaporan data ini akan masuk dan dijawab pada helpdesk Kemendikbudristek, atau juga dapat melapor ke helpdesk Kemendikbudristek. Kemudian terdaftar sebagai PNS aktif padahal bukan PNS. Nah, di sini fitur ini digunakan jika pelamar terdaftar sebagai pegawai negeri sipil padahal pelamar tersebut bukan seorang pegawai negeri sipil. Di sini juga harus ada yang diisikan di form ataupun di fiturnya Bapak Ibu. Ada upload KTP juga dan ijazah. Kemudian sudah bukan ASN tetapi masih terdaftar sebagai ASN. Nah, fitur ini digunakan jika status pelamar sudah bukan ASN tetapi masih terdaftar sebagai seorang ASN. Di formnya Bapak Ibu ada kronologis yang harus dituliskan ataupun diketikkan juga dalam pengaduan di helpdesk SSCSNBKN. Kemudian, nah di sini juga ada Bapak Ibu ya, itu pengaduan oknum penipuan ya. Dalam buku petunjuk helpdesk ini, di mana fitur ini digunakan jika pelamar ingin melaporkan kejadian penipuan dari oknum yang tidak bertanggung jawab terkait dengan proses seleksi calon aparatur sipil negara. Jadi silakan dimanfaatkan Bapak Ibu fitur ini jika Bapak Ibu menemukan hal ataupun oknum-oknum ya, untuk terkait dengan kecurangan tentunya untuk seleksi calon aparatur sipil negara tahun 2022. Kemudian ada lapor ketidaksesuaian data, mana yang harus diisikan juga Bapak Ibu. Fiturnya laporan afirmasi STHK2. Kemudian kita cek lagi ada cek status pengaduan. Kemudian ada FAQ ya. Ini FAQ ini bisa Bapak Ibu cek langsung di portal SSCSNBKN. Di sini ada P3K teknis, guru dan juga nakes. Dan untuk pengaduan tadi di mana fitur-fitur yang bisa kita isikan tadi jika Bapak Ibu mengalami permasalahan di saat pendaftaran di helpdesk-nya Bapak Ibu ya, di helpdesk di bagian sini untuk melihat fitur-fitur tadi yang ada dalam buku petunjuk pendaftaran tersebut. Nah, di sini Bapak Ibu lengkap sudah bisa digunakan tentunya nanti ketika Bapak Ibu menemukan permasalahan dalam pendaftaran P3K di SSCSNBKN. Oke Bapak Ibu, itulah informasi singkat yang dapat kami bagikan. Sekali lagi kami ingatkan bagi rekan-rekan yang akan mengikuti seleksi P3K di tahun 2022, terkhusus untuk P3K guru, pendaftaran sudah dibuka. Silakan lengkapi tahapan-tahapan pendaftaran yang ada di portal SSCSNBKN. Dan untuk P3K kesehatan jangan lupa untuk mencek data di SI SDMK yang ada website ataupun alamatnya yang bisa diklik di portal SSCSNBKN untuk masukkan NIK dan mencek terkait dengan status ya Bapak Ibu, status Bapak Ibu terkait untuk mengikuti seleksi P3K kesehatan di tahun 2022.
Semoga informasi ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.